Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum nikah. Sekalian kita juga sudah membahas hukum talak, di mana hal ini menjadi pembeda yang ketara antara kita dengan orang-orang Nasrani. Bagi orang-orang Nasrani, orang-orang yang taat, ya, ahli ibadah, orang-orang yang hari-harinya habis untuk beribadah, istilahnya biarawan, biarawati, itu tidak nikah. Priest, ya, itu tidak nikah. Kalau bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menegaskan bahwa beliau adalah orang yang paling baik, beliau adalah orang paling takwa, beliau adalah orang paling soleh, dan beliau atazawwajun nisa, kata Nabi. Beliau menikah. Sama dengan perceraian juga. Nah, perceraian sebenarnya di dalam syariat agama Nasrani tidak ada istilah cerai. Kalau sudah menikah, maka akadnya baik, sehat, sakit, mau kaya, mau miskin, hanya maut yang memisahkan. Nah, itu kalau Nasrani. Bagi umat Islam tidak. Bagi umat Islam hukum talak itu ya seperti pemutus akad. Namun ada kalanya talak itu justru menjadi wajib kalau pernikahan justru memberikan mudarat baik suami ataupun bagi istri. Kalau memang pernikahan itu tidak lagi membawa maslahat, justru memberikan mudarat, maka ketika itu talak justru diperintahkan. Dan sahabat Nabi pun ada yang mentalak istrinya, sahabat Nabi, murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudut pandang kita sekarang Bapak Ibu dalam memandang pernikahan itu, ya kita pandang secara adil saja dulu. Pernikahan itu adalah akad. Pernikahan itu adalah akad. Nah, terkait hak-hak suami ataupun hak-hak istri ataupun potensi kita dapat pahala melalui pernikahan, itu bukan permasalahan fikih dulu. Bukan asalnya, bukan asasnya. Asas pernikahan itu adalah akad. Apa buktinya pernikahan itu akad? Kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, orang kafir yang sudah menikah, kalau mereka masuk Islam, maka tidak perlu diulang akad nikahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa nikah itu apa? Akad. Nikah itu akad. Jadi tidak disyaratkan harus orang Islam saja yang sah nikahnya, enggak. Orang kafir pun pernikahannya sah. Buktinya kalau dia masuk Islam, akad nikahnya tidak perlu diulang. Nah, sekarang sebagaimana akad-akad yang lain, ketika terjadi akad nikah, maka ada efek setelah itu. Apa saja akibat dari akad nikah?
Ada kewajiban-kewajiban, ada juga pantangan-pantangan. Kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri, pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh suami dan juga istri. Nah, kita bahas itu dulu. Efek akad pernikahan. Secara syariat, ketika sudah terjadi akad nikah Bapak Ibu, maka ada beberapa kewajiban suami, si laki-laki. Apa saja kewajibannya? Yang pertama adalah memberikan mahar kepada istrinya. Mahar atau mas kawin itu bukan rukun nikah, tapi itu merupakan efek nikah. Maksudnya apa? Kalau ada orang menikah, maharnya dibayar kredit buliah. Ya, orang nikah, Pak, saya nikahi kamu. Atau saya nikahkan anak saya dengan kamu gitu. Saya nikahkan anak saya dengan kamu, sampai situ toh. Sampai situ saja. Saya nikahkan anak saya dengan kamu dengan ame 1 ton contoh. Sabutnya udah itu. Tapi amehnya ndak ada doh. Tapi amehnya ndak ada, maka akad nikahnya sah. Makanya ndak boleh main-main kok akad nikah kok, gara-gara aja kawan kan. Ya. Saya nikahkan kepada kamu anak saya dengan mas kawin ameh 1 ton. Amehnya nak dorok lah. Tapi kecik kawan, saya terima nikah anak kamu cik. Sah nikah. Tapi nan maharnya pak, ya bau utang. Tidak bisa lo sabut tunai doh. Tapi kan tak rancak lo bunyinya deh. Kamu tak rekomendasikan deh, walaupun boleh secara syarak. Ajan biko bau utang lo menikah kok. Ya. Tapi untuk akadnya sendiri itu sah, walaupun maharnya atau mas kawinnya tidak dibayarkan langsung pada hari akad nikah, tapi hukumnya tetap wajib. Hukum mahar ini tetap wajib. Apa kata Allah? Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikan kepada perempuan itu apa? Saduqat, maharnya, kasih maharnya itu. Nah, mahar ini nanti Bapak Ibu, mahar itu wajib dengan akad separuh dan dengan hubungan badan wajib seluruhnya. Jadi mahar itu baru wajib dibayarkan seluruhnya kalau terjadi hubungan badan. Kalau belum terjadi hubungan badan, bacarainya, maka mahar ndak jadi wajib. Carain, wallahu alam ku apa sabab. Sebelum terjadi hubungan badan, mahar belum wajib sepenuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga merupakan kewajiban suami adalah nafkah. Kewajiban suami adalah nafkah. Nafkah ya, pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan hidup itu namanya nafkah. Di sebenarnya kalau laki magi untuk nan dimakan juga deh istri dan suami dan anak-anak itu nafkah namanya. Kalau balanjo itu apa? Kalau balanjo itu untuk senang-senang istri itu baru balanjo. Nan nafkah kok nan wajib-wajib kayak nafkah ini yang wajib-wajib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan wajib atas bapak si anak. Jadi seorang laki-laki menikah, kemudian si perempuan melahirkan anak dari si laki-laki, maka wajib si bapak ini atau si suami ini menanggung rizquhunna, rezeki si perempuan. Rezeki si perempuan ini maksudnya apa? Makannya. Tanggung makan. Siapa nama nanggung makan? Suami. Apalagi kiswatuhunna, pakaiannya juga. Nanti kita akan jelaskan berapa besaran makanan yang wajib diberi suami, berapa kali suami wajib membelikan baju untuk istrinya dalam setahun. Tapi nanjalih gini, kebutuhan-kebutuhan pokok aslinya adalah kewajiban suami. Ya, Ustaz, aduh keluarga nanambo kenal Ustaz, lakinya di rumah, bininya nan karajo ba'a. Kalau lahir rukunnya bialah lah. Kalau lahir rukunnya bialah dulu. Awak kini kau membahas kewajiban asli dulu ya. Kewajiban asli. Dan ini mesti dipertimbangkan sebelum menikah. Dan itu wajar-wajar saja.
Kita berikan contoh kemarin kepada Bapak Ibu, kalau misalkan anak kita, anak perempuan kita kasih jajan 2 juta setiap bulan atau 1 juta setiap bulan, datang laki-laki yang akan meminangnya, yang melamarnya, maka jika kita bertanya seperti itu boleh. Anak ambo salamuku ambo agi lajo 1 juta sebulan. Contoh sebut mende itu. Kini kalau nyo akan menikah jo engkau lai bisa engkau magi lajo segitu lu sebulan. Itu normal saja. Boleh. Ya, itu nafkah. Itu namanya nafkah. Jadi rumahnya ditanggung suami, makannya ditanggung suami, pakaiannya ditanggung juga oleh suami. Itu namanya nafkah. Selanjutnya apalagi kewajiban suami adalah mempergauli istri dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik ini di dalam Al-Quran dipakai redaksi al-ma'ruf. Surat An-Nisa ayat 9 balik. Al-ma'ruf itu artinya apa? Kebaikan dengan standar adat istiadat setempat. Baliknya ke uruf. Ya, kebaikan ini standarnya apa? Balik kepada adat. Kebaikan suami kepada istri balik kepada adat istiadat setempat. Kalau misalkan di sebuah tempat suami itu biasa melakukan misalkan pekerjaan rumah, anggaplah seperti itu. Balanjo lah contoh. Kalau di Yaman, Bapak Ibu, kalau di Yaman cerita kawan ambo yang di Hadramaut, nan pai balanjo ke pasar itu laki-laki. Beli sayur, beli ikan, beli ayam, laki-laki. Kalau di Mesir banyak aja padusi pai balanjo. Tapi kalau di Yaman cerita kawan itu laki-laki nampai balanjo. Itu contoh. Itu namanya apa tuh? Muasyarah bil ma'ruf. Memang secara uruf di situ laki-laki yang belanja ya sudah. Dan itu sebenarnya lebih baik. Itu lebih baik. Ya, lebih aman daripada fitnah. Itu contoh. Apalagi muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu termasuk suami membelikan perhiasan untuk istrinya misalkan. Ya, membelikan perhiasan untuk istri. Suami membelikan pulsa untuk bininya. Istrinya punya HP, suami membelikan pulsa. Tadi kita sampaikan kewajiban suami adalah pangannya, makan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal. Kalau pulsa itu apa tuh? Itu masuk al-ma'ruf. Al-ma'ruf. Ya. Secara adat kini, secara kebiasaan kini ikut tanggungan suami Ustaz. Jadi lanjut. Ya. Atau kewajiban suami. Nah, Bapak Ibu kok perlu juga ya. Suami tidak wajib mendidik istri ya. Suami tidak wajib mendidik istri. Istri itu harusnya sudah terdidik sebelum menikah. Jadi suami hanya sekedar mengingatkan istri saja lagi. Bukan suami yang mengajarkan istrinya mengaji, suami yang mengajarkan istrinya sholat. Istri itu harus pandai sholat, harus pandai ibadah pribadi, harus pandai dia dulu sebelum dia menikah. Kalau memang si suami ini menikahi perempuan yang baru masuk Islam, baru suami yang mendidik. Jadi mendidik istri itu kewajiban bapak si istri. Ya, bapak si istri yang wajib mendidik. Suami bagaimana? Suami mengawasi, itu istilahnya. Nah, tidak diajarkan sholat. Jadi dosa istri siapa yang tanggung? Istri, bukan suami yang tanggung. Kecuali suami yang memberikan fasilitas dosa untuk istrinya, barulah suami juga ikut menanggung. Tapi anak yang tidak sholat, anak yang tidak puasa, karena tidak diajarkan oleh bapaknya, bapaknya satu berdosa. Bapaknya ikut berdosa. Kenapa? Karena bapaknya tidak mendidik si anak. Nah, jadi kau perlu kau ya. Jadi bukan suami yang mendidik istri. Istri itu dididik oleh bapaknya dulu. Nah, baru nikah. Nah, ini kewajiban suami. Selanjutnya kewajiban istri. Nah, perempuan juga ada kewajiban. Jadi suami ada kewajiban, istri juga ada kewajiban. Apa kewajiban istri? Gambarannya tadi Pak Ibu. Tanggungan perempuan sebelum menikah bapaknya yang tanggung. Setelah menikah
suaminya yang tanggung. Maka secara teknis kewajiban perempuan yang tadi kepada bapaknya sekarang berpindah kepada suaminya. Kewajiban apa itu? Patuh, berbakti, taat selama bukan maksiat. Istri wajib patuh kepada suami selama itu bukan maksiat. Walaupun yang diperintahkan suami bukan sesuatu yang wajib menurut syariat, istri harus patuh. Kecil lakinya ambo suku engkau rambut pendek, potong rambut. Bu. Ya, Bu. Kecil laki ambo suku engkau rambut hitam, kau lah banyak uban. Wajib mai taman rambut? Nah, itu maksiat. Itu namanya maksiat. Ambo suku rambut engkau panjang, kau rambut pendek, apa sambung rambut ke salon? Itu maksiat. Tidak boleh. Tapi kalau misalkan sesuatu yang mubah, wajib taat. Ibu suku makan jariang. Apa hukum makan jariang? Halal. Boleh ya? Kecil laki ibu, ambo nak suku bau durian. Jangan kau makan-makan juga durian. Wajib taat. Jangan makan-makan juga jariang. Wajib taat. Yo, lakinya suku bininya botak. Botakan ambo. Ya. Karena membotakkan rambut bukan maksiat ya. Padusi rambut botak tidak maksiat. Yang akan menikmati kepala bini ya. Lakinya juga. Petis laki. Botak. Tapi ku hati-hati kalau laki mintanya aneh-aneh itu kelainan tuh. Sebab memang ada kabar apa? Ada wak dek ngaji fikih nikah yo. Ada orang lalamu menikah ternyata suaminya ketahuan homo. Batu ketahuan homo, salah satunya bantu tadi. Dia sukanya istrinya rambut potong pendek. Kemudian setiap hubungan badan dia maunya istrinya nungging. Ya, enggak mau kalau mencaliak, enggak mau. Kalau dari belakang baru mau. Ya. Tapi ya enggak dari dubur doh, tapi masuknya tetap situ tapi dari belakang. Ya, itu orang kelainan. Aneh. Baru ketahuan lalamu. Ya, jadi kan banyak cerita kini lavender marriage. Istilahnya laki-laki sabananya nyusuko laki-laki pulo. Ya, LSL. Laki-laki suka laki-laki. Tapi dia menikah juga. Tujuan menikahnya untuk apa? Manutui identitas aslinya. Baranak juga, baranak juga. Baranak juga. Tapi caranya mungkin boleh tadi itu. Sudah potong rambut pendek. Kan lihat sudah tumbuh janggut lebih ni. Tapi kalau mubah ya, suami nyuruh sesuatu yang mubah wajib taat, wajib taat. Asal sesuatu itu mubah. Nah, penampilan itu contoh. Lakinya engkau kurui mana gapuan lah seketik ambo sukunan agak 80 hari. Gapuan badan. Sebaliknya, makan yo pokok ini udah nah. Atau bininya gapu lakinya kuruyan badan setik. Gadang mana lah bunyi-bunyi di depan wajah. Patuh ya. Patuh taat kepada suami. Patuh taat kepada suami. Selanjutnya apalagi kewajiban istri adalah tidak boleh memasukkan ke dalam rumah suaminya seorang pun tanpa izin suami. Ini berlaku kalau rumah itu rumah keluarganya saja. Ya. Tapi kalau di Minang kok rumah bini ya. Dan yang tinggal di satu rumah itu banyak keluarga ya Pak ya. Kalau di rumah gadang yang tinggal kan bukan cuma satu keluarga. Nah, koko mungkin juga payah dan punya rumah banyak. Maka standar rumah itu apa? Bilik. Kalau misalkan ada yang di satu rumah hidupnya banyak keluarga, 2 keluarga atau 3 keluarga, maka domain masing-masing adalah kamar. Tidak boleh memasukkan seorang pun ke dalam kamar kecuali atas izin suami.
Tapi kalau rumahnya rumah pribadi, memang rumah keluarga kecil itu saja, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Maka kalau ada tamu, sediakan kursi di muka rumah. Ada beberapa rumah tuh di muka rumahnya ada kursi, ada meja, batu. Kalau mau menunggu, tunggu di luar. Ya, ada orang datang bertamu mencari suami, suami tidak di rumah, di mana menunggu? Di luar. Jangan masuk lo ke dapur awak. Ya, tidak boleh. Selanjutnya, menjaga kehormatan suami. Menjaga kehormatan suami, menjaga harga diri suami, menjaga harta suami, itu adalah kewajiban istri. Jangan awak lo nama buruk-burukan laki awak. Ya, tidak boleh istri menjelek-jelekkan suaminya. Harus diangke-angke laki awak tuh. Ya, harus dipuji-puji, dijaga nama baiknya. Tidak boleh malah dijatuhkan. Ya, boleh menjatuhkan laki awak, Bu? Menjatuhkan laki orang? Tidak boleh. Menjatuhkan orang mana boleh? Menjatuhkan orang tidak boleh, apalagi laki awak. Tidak boleh. Ya. Jadi itu kewajiban istri. Itu kewajiban cik ya. Kapan saja diminta suami harus siap. Itu secara konsep dasar. Kapan saja suami meminta harus siap. Makanya istri kalau mau puasa sunat harus izin suami dulu. Karena boleh jadi suami minta ketipu bininya sedang puasa. Jadi itu tentang kewajiban istri. Maka kewajiban istri ini tidak banyak. Aniang-aniang saja di rumah lah jadi itu. Aniang di rumah lalu nonton main HP, terima saja petilan jolai. Tiuk dipanggil laki nyawi lah selesai. Kewajiban istri. Iko cocok untuk padusi mager zaman kini. Karena jual lalu makan. Ya. Itu tentang kewajiban istri. Jadi perempuan itu dilayani sabananya kok. Secara konsep dasar. Nah, tapi balik kepada ma'ruf tadi ya. Al-ma'ruf. Suami dan istri itu bergaul dengan cara baik menurut adat setempat. Nah, kemudian dalam keluarga nanti berkembang, akan lahir pula anak. Maka hubungan dalam keluarga bukan cuma hubungan suami dan istri, tapi ada juga hubungan anak dan orang tua, terutama bapak. Ada hubungan anak dan orang tua, terutama bapak. Maka kalau ada orang yang sudah jadi bapak, kewajibannya apa? Yang pertama nafkah. Sama ujunan tadi. Sampai tinggal, makan, pakaian, itu mesti ditanggung oleh si bapak. Jadi menafkahi anak itu tidak kewajiban pemerintah ya Pak ya. Magih makan anak itu kewajiban pemerintah atau kewajiban orang tua? Magih MBG itu kewajiban kewajiban aslinya adalah kewajiban bapak orang tua. Ya, nafkah. Selanjutnya yang juga merupakan kewajiban bapak adalah memberikan pendidikan terbaik. Pendidikan adab, pendidikan ibadah, moral, termasuk pendidikan untuk bisa hidup. Pendidikan untuk bisa hidup itu kewajiban bapak. Kalau untuk zaman kini, paling tidak untuk aman menjalani hidup, paling tidak pandai membaca, pandai menulis, paling tidak. Maka itu kewajiban bapak, memastikan anaknya pandai berhitung, memastikan anaknya pandai menulis. Di Kicu saja ada orang ada apa-apa macam lihat video tukang pala acaknya, bang masuk sini bayar dulu bang, berapa bayarnya? 5.000 bang, 5.000, diagihnya piti 100.000. Nggak ada duit kecil bang, nggak ada, diagihnya 100.000. Ini berapa kembaliannya nih bang? Kasih 1 duit 50, agihnya 3 duit 20, alah, 2 duit 10.000. Aturannya membayar 5.000 jadinya.
Hah? Balabonya jadinya. Itu terjadi karena apa? Ini orang tidak belajar berhitung. Dan jangan dianggap orang-orang Arab itu walaupun dahulu banyak tidak pandai membaca, karena memang di zaman itu tidak perlu membaca. Dialog saat itu dialog lisan. Yang terkenal saat itu bukan penulis, akan tetapi penyair. Orang dulu pakai telingo saja. Ya. Tapi berhitung itu luar biasa Bapak Ibu. Masalah hitung-hitungan. Imam Suyuti mengisahkan Ali bin Abi Thalib santi yang berhitung tentang pembagian roti, ya, roti. Ada orang punya roti 5 buah, ada orang punya roti 3 buah. Pada total rotinya 8. Datang orang satu, dipanggilnya, makan dengan kami. Sehingga 3 orang ini memakan 8 roti. 3 orang ini makan 8 roti. Tagaklah orang yang diajak makan, dia giahnya 8 dinar. Diberi 8 dinar, kemudian apa katanya? Aku untuk kalian. Baca kak lanan baduo tadi. Keceknya, roti yang bo 5, roti angku 3. Berarti yang bo dapet 5, angku dapet 3. Kecek nan punya roti 3, ndak, nyo magi kawak baduo, berarti bagi 2, ampek-ampek surang awak. Ya. Sehingga diangkatlah masalah kasus ini kepada Ali bin Abi Thalib. Hanya kalau bagi khalifah, kok khalifah kok Ali bin Abi Thalib. Tidak ada masalah kecil. Ya, tidak ada masalah kecil. Masalah bantu iko pun dituntaskan oleh khalifah. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan pertama apa? Sudah betul kata taman engkau. Kuenya 5, kue kamu 3. Berarti dia dapat 5 dirham, kamu dapat 3 dirham. Dirham bukan dinar ya, kalau mau sabui dirham, dinar tadinya dirham, perak. Agak orang nan rotinya 3 ko, subhanallah. Nan kayuyu selaku khalifah. Ambo ingin engkau berhukum dengan yang benar. Kece orang ko, paneh lo Ali bin Abi Thalib. Agak engku. Kalau ingin nan benar, engku sebenarnya dapat 1 dirhamnya. Aduh spidol. Kalau dia hitung nan bana sebenarnya dia dapat 1 dirhamnya. Batu. Rotinya berapa tadi? Ko rotinya 3. Nanti rotinya berapa? Nan makan berapa orang? Berarti setiap roti ko dibagi 3 kan? Setiap roti ko dibagi 3. Ko bagi 3, ko bagi 3, ko bagi 3, ko bagi 3, ko bagi 3. Berapa potong roti ko jadinya? 24 potong. Lah, 24 potong. Masing-masing memakan berapa potong? 8 potong. Berarti nanti makan 8 per 24. 8 per 24, 8 per 24. Iko dimakan di orang lewat tadi 8 per 24. Lah, kini bagian yang punya roti 5, kok bagian yang punya roti 3 nya sama-sama makan 8 potong puluh. Coba caranya. 8 per 24 sama aja berapa tuh? 8 per 24? 1 per 3. 8 per 24 kok sama 1 per 3 lah ya. Nah kini kau berapa potong kok? C 2 3 P 5 6 7 8. Berarti nan dimakan di orang lewat cuma sepotong dari roti nan 3. Tapi dari roti nan 5 berapa potong dimakan di orang lewat? 2 3 4 5 6 7. Ya. Kan ya? 7-nya kemari ya. C 2 3 4 5 6 7 8. C 2 3 4 5 6 7 8. Berarti barang yang dimakan C 2 3 4 5 6 7. Berarti 7 per 8 diambil dari nan roti 5, 1 per 8 diambil dari nan roti. Kecuali berarti yang ku sebenarnya ndak dapat ampek doh, ndak perlu dapat 3 doh, sebenarnya aku dapat berapa? 1 dirham.
Dia kece orang ko, ayo, ko yo matematik ni batu. Ya. Mencoba matematik je Ali bin Abi Thalib. Ambo membaca itu tak kaji lo. Ko kaji Imam Suyuti ko cewek enggak. Kiranya namanya ko pecahan kiranya. Itu makanya matematika orang Arab, matematika orang nandak pandai baca tulis itu biasanya matematika pecahan, bukan desimal. Makanya zakat Bapak Ibu, zakat itu kan hitungannya pakai pecahan. 1/10, 1/40. Kalau zakat amih itu 1/40. Orang-orang kini saja nan membahasakannya jadi 2,5%. 1/40 dengan 2,5%. Manalah dia murah mahitongnya? 1/40 lebih murah sebenarnya. Bakal lebih murah 1/40. Ya kalau misalkan amih awak bara saja ameh bagi 40 kalau ancik. Ya, ameh 100 ameh kan. Ameh 100 ameh, 100 bagi 40 2,5 kalau ancik. Kalau 2,5. Ameh awak 40 ameh. Kan kalau ancik, kan bentuk itu langsung. Tapi kalau 2,5%, 2,5/100 kali 40 ameh. Ini coret bang panjang lah karajo. Itu ya matematik perlu kartu pencari itu. Tapi kalau matematika pecahan tidak perlu kartu pencari. Kiko saja. Ya. Nah, jadi maja matematik itu perlu aja untuk anak-anak. Jadi apa-apa ibu-ibu ajarnya anak-anak sekali-sekali ya matematik itu tajuk bertanya sekali-sekali. Sabab anak-anak kini banyak nan error. Mencari jam jarum banyak tak pandai kini. Setengah jam berapa minit? Ada nang ngecek 50. Ya, 50 minit. Dikiranya sajam ko 100. Hitung-hitungan cie. Ya. Itu fenomena kini itu. Jadi orang-orang kalau tak pandai matematiknya tak perlu lo matematik tingkat tinggi do 2 balai pangkat 2 barang tak perlu lo nya tahu setiap pempek tak perlu tahu. Tapi kalau sekadar hitung-hitungan cepat, hitung-hitungan di bawah 100 itu perlu supaya tak terkecuah paling indah. Paling tidak supaya dia tidak ditipu orang. Membaca untuk zaman kini juga merupakan kewajiban. Termasuk kewajiban sholat, kewajiban menutup aurat, kewajiban berpuasa. Istinjaknya juga merupakan kewajiban bapak. Tapi dalam rangka mendidik anak, bapak boleh saja mewakilkannya kepada orang lain. Bapak boleh mewakilkan pendidikan anaknya kepada orang lain. Apakah perwakilan itu dengan upah atau tidak? Maksudnya boleh bapak memasukkan anaknya ke sekolah, boleh pula bapak menyuruh guru datang ke rumah, boleh pula anak diantarkan ke rumah guru, boleh. Kalau zaman-zaman dahulu, zaman-zaman sahabat, kan tak ada istilah madrasah daya sekolah, ada kelasnya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, tidak ada. Caranya caranya memang menyilau guru, sama aja surau-surau dulu. Ya, jadi anak diantarkan oleh bapaknya ke surau untuk dididik. Jadi bapak memang tidak harus mendidik anaknya secara langsung. Boleh pendidikan itu diwakilkan, tapi bagaimana hasil pendidikan luar tetap bapak yang bertanggung jawab. Anak sudah dimasukkan ke MDA, dimasukkan ke SD Islam, akan tetapi sudah SMA tidak pandai anaknya istinja, maka yang berdosa siapa? Bapaknya dosa. Ya, maka tadi sudah kita singgung juga ya. Perempuan itu yang mendidik adalah bapak dan ibunya. Suami mengawasi saja lah, menganang-angan. Ya, menganang-angan, tidak mengajarkan lagi. Nah, itu tentang kewajiban seorang bapak. Nah, kalau panjangnya ya dulu dan lebih filosofis ke kewajiban bapak. Kewajiban bapak itu dimulai dengan memilih ibu yang solehah. Kemudian kewajiban bapak juga mencarikan nama yang baik untuk anak. Carikan nama yang baik untuk anak.
Nama yang baik ya, ndak namunan ganji ya tuh. Nama yang baik walaupun sederhana, tak masalah. Zaman kini nama anak cari nan santiang-santiang panjang ganjia-ganjia bunyi kiranya maknanya buruk. Mohon maaf ke Pak yo. Contoh anak dia nama Geisha. Geisha ko dalam bahasa Jepang artinya apa ko? Padusi penghibur. Padusi penghibur. Bunyinya rancak. Siapa nama anak? Geisha. Bukan Kaisa Kaisa beda. Kaisa itu perempuan baik artinya dalam bahasa Arab tuh. Oh, dari Jepang lah cari aneh-aneh. Nah, jadi cari nama yang baik maknanya, bukan baik bunyinya. Dan memang kalau misalkan ada yang terlanjur diberi nama buruk, ada yang terlanjur diberi nama buruk, maka oleh Nabi diganti nama. Ada nama orang Sa'ab artinya susah. Ditukar menjadi Sahal. Sahal artinya mudah. Boleh. Ya. Kalau di Minang kau nama datuk nama buruk-buruk enak. Datuk Gampo. Ya ada datuk Gampo. Naro bagus, Bandaro bagus, Kari bagus, Kati Batua Santiang. Kadang-kadang namo ko nan seram-seram. Ya. Mungkin ya dek banyak Gampo jadi Gala Gampo. Banyak itu adat diperadat sebenarnya ya. Gala. Mohon maaf kalau ada nang galanya Gampo. Ada Gala Gindo kan bagus. Baginda enak. Lanjut. Aku Bapak Ibu ko jangan dicampur aduk nak. Kewajiban bapak tetap wajib, kewajiban anak tetap wajib. Orang kalau hanya mendengar tentang kewajiban anak, bapak kalau tidak pernah mendengar kewajiban bapak, hanya menganggap anak durhaka saja. Tidak pahamnya kalau ini durhaka. Sejadi itu. Ya, kau apa tidak pernah magi makan, tidak pernah magi halanjo baju anak, tidak selesai. Tiba-tiba anaknya melawan anak kecilnya, engkau anak durhaka saja. Yang durhaka siapa? Pak. Suami tidak pernah kasih nafkah melawan bininya, kecilnya engkau istri durhaka. Nah durhaka siapa sebenarnya? Suami durhaka. Jadi hati-hati betul ya. Kita tunaikan kewajiban sebagai istri, sebagai suami, sebagai bapak. Baru kita juga minta hak-hak suami ada, hak istri ada, hak bapak juga ada. Nah sekarang kewajiban anak apa saja? Yang pertama ta'atul walidain. Sama dengan yang tadi. Taat kepada suami selama bukan maksiat. Ini kewajiban anak. Taat kepada orang tua. Kalau istri taat pada suami, anak taat pada orang tua. Anak boleh memberi masukan pada orang tua? Boleh. Sebagaimana sahabat juga dahulu memberikan masukan kepada Nabi tentang siasat perang. Boleh. Salman Al-Farisi memberikan masukan pada Nabi. Boleh. Dalam perang Badar sahabat juga memberikan masukan pada Nabi. Boleh. Ya. Tapi apa yang kemudian menjadi keputusan orang tua, anak harus taat, harus patuh selama bukan maksiat. Selama bukan maksiat. Nah, dan sebenarnya jadi orang tua jangan banyak-banyak nama atur anak. Ada nan perlu diatur, ada nan tidak perlu diatur. Ya, ada yang perlu diatur. Apa contoh yang perlu diatur? Bakawan hati-hati, jangan bakawan dengan pulan. Pulan tu keluar masuk penjara, itu boleh. Tapi orang-orang gaya kini banyak nan fokus matur panjang abu anak ibu. Ya, tidak masalah juga ya. Kemudian apa lagi? Kewajiban anak juga kalau sudah dewasa, anak wajib menafkahi orang tua. Anak wajib menafkahi orang tua. Kalau orang tuanya sudah renta, kalau orang tuanya sudah fakir, maka anak wajib menafkahi orang tuanya. Kalau orang tua fakir dan anaknya bakal lapangan. Kalau sama-sama miskin, bahasa. Kalau sama-sama miskin, ba'aleh. Tapi ini penting ya, menafkahi orang tua itu hukumnya fardu kifayah. Menafkahi orang tua hukumnya fardu kifayah.
Tapi menafkahi anak dan istri hukumnya fardu ain. Ko mohon maaf ko bapak-bapak, ambo menjalihkan iko makasihnya ba'a. Kalau balanta antara kebutuhan istri dan kebutuhan orang tua, dahulukan istri. Karena istri ini kalau hendak apa lagi ya, ini hendak do tapi minta nan lain-lain. Sumber pemasukan istri cuma pada suami. Tapi kalau orang tua sumber pemasukannya ada anaknya banyak. Ya bayu-yu saja badun sana. Jadi jangan biko tanyo-tanyo ganji lo pada usi zaman kini. Ambo nak tahu apakah pada usi zaman dahulu bantu itu lo tindak. Pada usi zaman kini tanyanya ba, engkau pilih ibu engkau atau pilih ambo? Itu pertanyaan konyol. Pertanyaan konyol. Tapi kalau secara fikih Pak, kalau urusan nafkah mana yang lebih dahulu? Magi lanjut bini dulu atau magi lanjut amak? Bini dulu. Bini dulu. Bakok bini dulu ke awak tadi sebab istri tidak punya tempat meminta kecuali cuma suami. Sedangkan orang tua biasanya anaknya lebih dari satu. Itu ya. Dan orang tua biasanya mereka sudah bisa hidup ketika anaknya belum dewasa. Secara zahir ini orang tua masih tetap bisa bertahan walaupun anaknya sudah dewasa. Itu gambarannya. Ini bukan ingin madu-adu bini jo amak ya, enggak. Ini enggak perlu bercakap loh. Ya, siapa orang yang paling aman enggak bercakap, Bu? Pertama orang yang punya warisan enggak bercakap. Cakap punya warisan. Yang kedua orang enggak punya urusan anak enggak bercakap. Yang ketiga orang enggak punya amak jo apa jo saya bercakap. Tapi kalau nyo punya amak, punya apa, berdebat, bercakap itu namanya biasa. Tapi enggak boleh dibawa ke hati ya. Jadi nafkah terhadap orang tua itu juga wajib. Kalau merawat orang tua bagaimana Ustaz? Sama dengan tadi, mendidik anak boleh diwakilkan, merawat orang tua juga boleh diwakilkan. Mohon maaf Pak yo, kalau misalkan orang tua sudah sakit-sakitan, misalkan paralu pakai pempesnya setiap hari, boleh orang lain yang digaji untuk merawat orang tua? Boleh. Boleh. Ya. Kalau diantar orang tua ke peti jompo bah kira-kira. Aku pertanyaan moral ya. Pertanyaan moral loh. Tapi ambo pernah basobo mencari orang gaek logis. Orang gaek logis. Ceknya ambo justru nan malih tinggal di rumah anak. Batu Pak, ndak nyambung cerita. Ndak nyambung cerita awak. Tuh, lebih suku ambo tinggal di kok tinggal di penti lah suah. Nan mau ta Jawa. Saumu aja. Jadi ketika cerita parang nyambung. Cerita parang nyambung, cerita PRRI nyambung, cerita Soekarno nyambung. Kalau cerita kini anak-anak kata twist SBY tidak. Duduk aja cucuan, cerita aja cucu, entah apa-apa cerita aja cucu. Cucu ceritanya Ronaldo, Messi, nantinya ceritanya Trezeguet je lah, tak tahu merhati. Itu contoh. Ya. Tapi balik kepada huruf tadi ya, al-ma'ruf. Gimana standar ma'ruf itu? Ma'ruf pada orang tua, ma'ruf kepada anak. Kalau bisa kita yang merawat orang tua, rawatlah orang tua. Orang tua tidak mempertanyakan ketika kita lahir sehingga kita dirawat. Nah, begitu pula kita nanti merawat orang tua. Itulah barangkali ya kajian kita malam hari ini. Lama bisa masuk. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Pertemuan setelah ini kita akan bahas mahram ya, perempuan yang tidak boleh dinikahi siapa saja. Nah, insyaallah itu kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mohon maaf kalau ada salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berinfak untuk makan kita malam hari ini diberikan kemudahan dalam segala urusan, dikabulkan semua hajat, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.